Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi pelajaran khususnya untuk kelas 2 ini. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan kepada kalian, meskipun tiap video Bapak ingatkan, tidak henti-hentinya selalu Bapak ingatkan demi kebaikan kita semuanya. Kurangi kegiatan atau aktivitas kalian di luar rumah karena situasi dan kondisi sekarang ini sedang kurang baik bagi kita. Oleh karena itu, sekali lagi kurangi kegiatan kalian bermain di luar rumah. Tapi kalau seandainya kegiatan tersebut tidak bisa kalian tinggalkan, maka kalau kalian keluar mengikuti kegiatan tersebut, gunakan masker agar kita terhindar dari segala malapetaka yang sedang melanda wilayah kita ini. Karena kemudian kalau kalian pulang dari mengikuti kegiatan tersebut, jangan lupa sebelum masuk kalian cuci tangan menggunakan sabun, dibilas dengan air yang mengalir. Karena sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak, pada anak-anak Bapak yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, Bapak ucapkan selamat datang, selamat bertemu dengan channel Education and Sport. Dan jangan lupa yang belum mengklik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, silahkan sekarang klik like, tanda jempol, ya, tanda jempol ke atas, kamu pijit yang tanda jempol ke atas, kemudian klik tulisan subscribe-nya, kemudian jangan lupa diklik juga tanda loncengnya agar kalian selalu update mengikuti video-video yang akan channel Education and Sport ini sampaikan. Baiklah anak, kita mulai aja pembahasan materi pada video kali ini. Untuk video kali ini kita masih tetap di materi atau di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Kita memasuki ke pembelajaran keempat ya anak-anak ya. Pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran keempat ini kita mulai dengan kalian menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Oke, sekali lagi kita menjelaskan atau kalian membuat ungkapan permintaan tolong. Nah, jika dalam keadaan sulit, tentu kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Nah, jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai tolong oleh kalian, ya, atau orang yang dimintai bantuan akan bersedia membantu kita dengan ikhlas. Jadi, sekali lagi, kalian gunakan bahasa yang santun dan lembut sekalau minta tolong. Sebenarnya bukan pas bantu minta tolong aja ya. Pas bukan minta tolong aja, dalam semua kegiatan kita harus menggunakan bahasa yang santun dan lembut agar orang-orang yang ada di sekeliling kita menyukai pembicaraan kita atau menyukai tingkah laku kita atau menyukai ucapan kita. Nah, untuk itu kita mulai ada sebuah cerita di sini
Bacalah cerita berikut dengan seksama. Berwisata ke taman bunga. Komang berwisata bersama kedua orang tuanya. Mereka berwisata ke taman bunga. Komang senang melihat berbagai macam bunga. Banyak bunga sedang mekar, warna bunga pun bermacam-macam. Pemandangan di taman bunga sangat indah. Komang ingin berfoto bersama orang tuanya. Kebetulan ada pengunjung lain yang sedang lewat. Komang meminta tolong kepada pengunjung itu untuk mengambil foto. Komang meminta tolong dengan santun. Pengunjung itu pun mengambil foto dengan senang. Oke, jadi ini ada sebuah cerita mengenai kegiatan atau di tempat wisata. Si Komang pergi berwisata dengan orang tuanya ke taman bunga. Komang kebetulan ingin mendokumentasikan, ingin berfoto bersama keluarganya. Karena bersama keluarga berarti tidak ada yang akan memotonya. Oleh karena itu kebetulan ada pengunjung lewat. Komang meminta tolong dengan bahasa yang santun. Sehingga pengunjung pun mau memoto keluarga Komang dengan senang. Oke. Tadi sudah ada bacaannya, kemudian ini tugas untuk kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita. 1. Siapa yang meminta tolong dalam cerita tersebut? Nah, tadi sudah bacakan ya, siapa yang minta tolongnya. 2. Mengapa tokoh itu meminta tolong? Yang 3. Bagaimana cara tokoh meminta tolong? 4. Apa yang dilakukan pengunjung saat diminta tolong? 5. Tuliskan kalimat permintaan tolong yang sesuai dengan isi cerita tersebut. Karena ini merupakan satu tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi silahkan nanti kalau sudah selesai ulang kembali videonya, tulis soalnya ya. Untuk menjawabnya ada di bacaan sebelumnya. Tinggal diulang lagi videonya, anak-anak ya. Menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Masih ya, masih tentang panjang suatu benda. Masih tentang soal cerita. Berarti kita terus, karena soal cerita merupakan soal yang dianggap sulit. Oleh karena itu, kita atau buku ini sengaja memperbanyak soal cerita agar kalian bisa mengerjakan soal cerita tersebut dengan baik. Jadi dalam menyelesaikan masalah dalam soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda, bacalah soal dengan seksama. Pada video sebelumnya sudah Bapak kasih penjelasan ya. Jadi baca soal dengan seksama. Jangan asal ya. Jangan asal baca tapi baca dengan seksama. Yang kedua, tentukan operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kamu harus tahu kalau soalnya seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya. Soalnya bentuknya seperti ini, apakah pengerjaannya perkalian, pembagian, pengurangan, atau penjumlahan. Dan yang tiga, jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Ya. Jadi yang paling penting ingat satuan panjangnya. Kalau cm, ya kalau cm dan m berarti beda. Kalau beda berarti harus kita ubah. Ubah sesuai dengan yang diminta. Berapa meter berarti diubah ke meter. Kalau berapa sentimeter berarti diubah ke sentimeter. Jadi ini harus kalian kuasai, harus kalian ingat agar kalian dalam menghadapi soal cerita tidak mempunyai kendala yang berarti. Ingat syaratnya. Caranya yaitu baca soal dengan seksama. Tentukan cara operasi hitungnya, tentukan perkalian, penjumlahan atau pengurangan dan seterusnya. Nah, jangan lupa samakan dulu satuan panjangnya. Jangan lupa itu yang paling penting karena kalau tidak disamakan ya tidak akan bisa kita kerjakan. Oke anak-anak, ini ada sebuah soal cerita yang harus kalian kerjakan. Ini sesuai dengan
tadi penjelasan tadi cara-caranya yang Bapak bacakan ya. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Lebar sebuah jalan 5 meter. Sebuah mobil dengan lebar 1 meter lebih 70 cm melewati jalan tersebut. Berapa sentimeter sisa lebar jalan tersebut? Nah, di sini kan ada lebar jalannya 5 meter. Kemudian ada sebuah mobil panjangnya 1 meter lebih 70 cm. Tuh. Berarti ada perbedaan. Yang ini meter, yang ini meter dengan sentimeter. Berapa? Nah, yang ditanyakan ini. Ini yang paling pokok, yang paling penting yang harus kalian ingat ya. Berapa sentimeter sisa lebar? Berarti yang meter ini diubah ke sentimeter. Oke ya. Ubah dulu ke sentimeter, baru kamu harus tentukan dikurangi atau ditambah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di pekarangan terdapat tanaman bunga setinggi 1 meter lebih 80 cm. Ibu memotong bagian atas tanaman tersebut sehingga tingginya menjadi 120 cm. Berapa sentimeter tinggi tanaman bunga yang dipotong oleh ibu? Nah, di sini sama dengan nomor 1 ya. Di sini ada yang beda ini 1 meter lebih 80 cm. Tingginya ya. Kemudian ibu memotong bagian atasnya setinggi 120 cm. Berapa sentimeter tanaman bunga yang dipotong ibu? Ya, ingat tadi diubahnya kemana? Yang ini berapa sentimeter? Ini kuncinya ya. Berarti semuanya diubah ke sentimeter. Kemudian kamu tentukan dikurang apa ditambah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seekor siput sedang memanjat pohon setinggi 2 meter lebih 40 cm. Siput itu telah memanjat setinggi 1 meter. Berapa sentimeter jarak siput ke puncak pohon itu? Di sini sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Ada perbedaan, ini 2 meter lebih 40 cm. Siput sudah memanjat setinggi 1 meter. Berapa? Ini yang intinya berapa sentimeter. Berarti meter diubah ke sentimeter. Baru kalian lihat apakah ditambah atau dikurangi. Karena itu soal-soal yang harus kalian kerjakan. Jadi silahkan kalian tulis di buku tulis. Kemudian kamu kirimkan ke guru kalian. Oke, kita lanjut ke pelajaran SPDP. Mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Kita dapat membuat karya hiasan bingkai foto. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya ya. Apakah kamu punya foto saat berlibur ke tempat wisata? Kayak siapa yang tadi Komang ya? Atau kampung halamanmu, atau kamu pergi ke rumah nenekmu, di mana di luar kota, misalkan terserah kalian di mana ya, di Jambi, di Jakarta, apa di Bandung. Ayo kita sama-sama membuat sebuah karya. Sini ada sebuah, bisa dari dus, bisa ya, dari kardus dipotong seperti ini sesuai dengan ukuran foto. Nah ya, sesuai ukuran foto. Kemudian kamu kasih garis pinggir, kemudian kamu lukis, kamu hiasi pinggir-pinggirnya ya, dipakai pensil, kemudian dikasih warna seperti ini. Oke, ini kemudian ya, tuh ini kasih warna, cantik-cantik warnanya ya. Sudah dikasih, boleh kalau dikasih warna dikasih apa? Dikasih boleh kamu kasih
biji-bijian boleh juga. Nah, cantik. Setelah itu baru dikasih foto. Oke anak? Itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan kalian share, kalian kirim foto ini melalui media sosial seperti Facebook kepunyaan kalian. Caranya, di bawah foto ini pertama kalian klik dulu yang jempol ke atas. Kemudian kamu lihat ada tulisan bagikan. Maka kliklah tulisan bagikannya, nanti akan muncul dibagikan kemana? Ke Facebook, Instagram, WA. Silahkan kalau kalian punya Facebook, boleh kirim melalui Facebook. Klik lambang Facebooknya, nanti akan masuk ke bendara. Nanti akan masuk ke Facebook ya, Facebook kalian. Setelah masuk ke Facebook, silahkan tinggal kalian klik postingnya. Klik posting, maka secara tidak langsung video ini akan akan tersebar di video kalian, akan tersebar dan akan diterima oleh teman-teman Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Karena terima kasih Bapak ucapkan atas atensi yang kalian berikan, atas like dan subscribe-nya yang telah kalian berikan kepada channel Education and Sport ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.